Izinkan saya menyampaikan selamat sore dan menyapa selamat datang kepada para narasumber, terutama guru saya Prof. Dr. Jo Nyoman Wibawa dan Sister Janaki yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk webinar ini. Semua peserta yang telah hadir juga saya ingin menyapa selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Sore ini kita akan memilih topik tentang gangguan fungsional saluran cerna dan transformasi diri. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sambutan dari Ketua Brahma Kumaris Studi Spiritual Dunia yang berkedudukan di India. Saya akan saya share screen. Mari kita dengarkan sambutan Dr. Didi Nirmala dari Madhuban, India. Mari mudah-mudahan pesan-pesan beliau bisa mengena buat kita semua. Om Shanti. Good evening. The participants of Science and Silence seminar. Today, science has advanced a lot, and medicine is doing wonder. We are able to transplant heart, kidney, liver, etc. We are able to communicate with people in distant part of the world through phone, internet, email, etc. Television gives us news of the whole world. We might be sitting in one place, but we know what's happening all over the world. Means of transportation is wonderful. We can reach any country within few hours. But many times we are not able to communicate with people around us. We don't have loving relationship with family and friends. We are not able to exchange the view of our heart with other people. And though we are taught by religions to be good people, not to get angry, not to fight with other people, not to cheat other people, not to loot other people, not to be violent. All these teachings we are given, but unfortunately, we are not able to follow them. So whatever science has given facilities to make our life comfortable and happy, still people are not happy because there is no power of silence or meditation. So when we are able to combine the modern facility of science with the power of silence, which helps us to be completely non-violent, truthful, cheerful, peaceful, happy, then the life will be very wonderful.
So I hope this seminar helps you to see how combination of science and silence can uplift your life and the society of not only Bali, but the whole world. Om Shanti. Barangkali ada beberapa pesan-pesan dari yang disampaikan beliau sangat relevan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Jadi saya ulangi bahwa topik hari ini kita membahas gangguan fungsional saluran cerna, dan satu aspek adalah transformasi diri. Sedikit saya ingin sampaikan sebelum para narasumber menyampaikan makalahnya, bahwa masalah gangguan fungsi gangguan cerna, saluran cerna ini tanpa kita sadari dari statistik, mohon Prof kalau salah saya dibetulkan, sekitar 40% mengenai populasi seluruh dunia, ya, dan itu menimbulkan suatu masalah kesehatan, gangguan kualitas hidup, dan juga kualitas dari pekerjaan masyarakat. Di sisi lain, bahwa saat ini lebih-lebih situasi COVID ini, bahwa stres, ya, baik berasal dari lingkungan, pekerjaan, keluarga, tempat kerja, itu semua mendatangkan kondisi-kondisi lingkungan sebagai sumber stres. Di samping itu juga adanya kesalahan atau kekeliruan, kelemahan dalam cara pandang hidup, cara pandang kita pada seseorang di lingkungan kerja kita masing-masing, banyaknya tekanan, tegangan di dalam melakukan pekerjaan, begitu banyak kompetisi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga dianggap sebagai penyakit penyerta yang bisa ditemukan pada gangguan saluran cerna ini. Nah, kalau kita melihat kondisi-kondisi psikososial masyarakat, ya, di mana pada tahun 77 ada seorang ahli, George Engel namanya, ya, di dalam bagaimana dia melakukan kajian biopsikososial dalam menanggulangi penyakit-penyakit pasien, dan itu tumbuh pesat berkembang, di mana melibatkan interaksi faktor-faktor biologik, faktor-faktor psikologik, dan faktor-faktor sosial dikombinasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah penyakit pasien, sehingga lahirlah sekarang apa yang disebut dengan complementary medicine, ya, sebagai alternatif di dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Nah, di sini pada kesempatan webinar ini kita hadirkan dua pakar yang pakar di bidangnya, Profesor Dr. Dewa Nyoman Wibawa. Beliau adalah guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, konsultan gastroenterologi, hepatologi, yang akan berbicara secara saintifik mengenai gangguan saluran cerna, gangguan fungsional saluran cerna. Sedangkan satu sisi saya undang Sister Janaki. Dari beliau kita harapkan bagaimana masalah-masalah psikososial, religi, spiritual yang sering ditemukan pada penyakit-penyakit ini. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yase, adik saya, yang mengundang saya untuk berbicara di pertemuan yang sangat baik sore ini, ya. Jadi kita ingin mempertemukan ilmu pengetahuan dengan beberapa aspek psikososial yang di sisi lain
sangat kita butuhkan sesungguhnya. Ada beberapa kondisi penyakit, terutama yang akan kita bahas sore ini adalah gangguan fungsional saluran cerna. Selamat sore, Sister Janaki. Salam kenal dari saya. Selamat sore, Prof. Saya yakin saya akan banyak belajar dari Sister sore ini yang bisa saya nanti terapkan kepada pasien-pasien yang datang kepada saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling mengisi sore ini dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para hadirin yang mengikuti webinar sore ini ya. Jadi topiknya adalah gangguan fungsional saluran cerna. Ada gangguan mengganggu fungsi, tempatnya di saluran cerna, tetapi organnya sendiri tidak terganggu. Nah, apa itu? Jadi tidak ada kelainan organik, fungsional terganggu, menimbulkan keluh kesah, menimbulkan masalah, mengganggu kualitas hidup, mengganggu, menghabiskan biaya kesehatan dari negara. Yang kerja bisa banyak bolos. Nah, itu gangguan fungsional ya. Tapi kalau dicek-cek, diperiksa-periksa, ternyata organnya bagus. Nah, itu kita sebut gangguan fungsional. Jadi gejala yang berhubungan dengan saluran cerna, lazim seperti nyeri perut, mencret, atau sembelit, kembung, begah, mual, dan muntah. Ini adalah gejala-gejala yang termasuk gangguan fungsional saluran cerna. Umumnya kelainan ini muncul dengan penyakit ya, organnya rusak. Tapi sekalipun demikian ada sebagian yang ada gejala tetapi struktur organnya masih normal. Nah, ini yang kita sebut functional gastrointestinal disorders. Yang paling sering dibahas dari kelompok penyakit ini yaitu yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama. Maaf, Prof. Suaranya bisa diperbesar dikit, Prof. Dispepsia fungsional. Sudah jelas ya? Ya, lumayan lah. Di mana letaknya ini pembesaran suara ini sudah speaker saya maksimal ya. Ada dispepsia fungsional, kemudian ada irritable bowel syndrome ya. Sindroma kolon iritatif ya. Jadi ini sering dihubungkan dengan kondisi lain seperti konstipasi yang fungsional, kembung ya. Nyeri perut fungsional juga ada nyeri perut tetapi organnya normal. Ini sering mengalami keterlambatan pengosongan lambung. 1 di antara 4 orang yang mengalami gangguan fungsional pencernaan ini, pengosongan lambungnya lambat, ya, fungsi lambung menurun atau kedua-duanya ya. Ini disebabkan karena perubahan sensitivitas pada lambung dan usus 12 jari. Seberapa banyak, seberapa besar ya? Ini ada foundation di Roma ya yang membuat beberapa rekomendasi untuk menegakkan diagnosis gangguan fungsional ini ya. Jadi tadi sudah disebut sama Dr. Yase ya, separuh daripada penduduk dunia itu sering mengalami keluhan yang disebut gangguan fungsional ini ya. 2/3 diantaranya berobat ke dokter ya dalam 12 bulan terakhir. 40% dia self medication ya, beli obat-obat sendiri di warung ya. Nah ini yang cilaka ini. 1/3 melakukan operasi perut ya, seperti ngangkat rahim, buang kandung empedu yang tidak jelas ya, yang tidak perlu, indikasinya tidak jelas, tidak perlu tapi sudah dioperasi ya. Ya seperti itu kondisinya. Ini dari laporan di jurnal tahun 2018. Nah ini Yayasan Roma ini melakukan studi seluruh dunia ya, global ya. Dia melakukan pemeriksaan terhadap hampir lebih dari 73.000 orang dewasa di 33 negara, di 6 benua,
ya. Bagaimana datanya dikumpulkan? Ada yang lewat internet, ya, 24 negara ini yang biru-biru internet, ya. Ada dengan interview ke rumah masing-masing, yang kuning-kuning ini 7 negara. Ada juga kombinasi di antara keduanya, ya, yang hijau ini, ya, Cina dan di Turki. Ini berkisar antara, kalau survei rumah tangga dipakai 20,7%. Kalau dari internet ya 40,3% yang mengalami keluhan seperti ini, ya. Ini wanita lebih banyak dari laki-laki, ya. Ini kalau kita lihat yang dispepsia fungsional saja. Dispepsia fungsional ini orang sakit mah. Kalau orang awam mengatakan sakit lambung, sakit mah, ini dispepsia. Ada yang organnya rusak, ada juga yang organnya sehat. Yang sehat organnya tapi ada gangguan, ini namanya dispepsia fungsional, functional dyspepsia. Ini penyebarannya tinggi di beberapa negara, ya. 20 sampai 38 sampai 40%, ini di Afrika 45. Nah, kita kok rendah, ya, 7,9%, ya. Ini kita perlu lakukan survei ulang, apa memang betul rendah, apa karena keterbatasan komunikasi, masalah sosial budaya, tidak mau mengaku masalah ada penyakit. Jadi kalau ada survei itu dia tidak berpartisipasi yang bagus. Coba perhatikan ini tetangga kita, ya, Australia. Ini angkanya besar sekali, 24 sampai 38%. Ini gangguan fungsional saluran cerna atas ini, dispepsia fungsional, ya. Nah, ini kriteria Roma 4 membagi, ya, ada 9 kelompok dengan 27 kelainan, ya. Ini kelainan di tenggorokan, esofagus, di lambung dan usus 12 jari, termasuk fungsional dispepsia ini akan kita bahas, ya. Kemudian ada mual muntah yang fungsional, ya. Kemudian kelainan di usus besar, pengosongan daripada empedu ini juga, ya. Kemudian kelainan di daerah di sekitar anus dan dubur, ya. Ini ada kelompok penyakit dikelompokkan oleh grup Roma ini. Kriteria yang terakhir, yang keempat ini, ya, dari 6 kelompok penyakit ada 27 jenisnya, ya. Ini contohnya, misalnya gejalanya apa? Kalau yang kita bahas ini penyakit mah yang fungsional, ini, ya, ada rasa penuh setelah makan, ya. Cepat merasa kenyang meskipun baru makan 1 piring yang biasanya dia makan tidak ada rasa apa-apa, malah ingin nambah lagi, ya. Ini satiety, kemudian nyeri atau terasa seperti terbakar, ya. Ini yang perubahan-perubahan yang menyertai, ya, antara lain kemampuan pengosongan lambung, kemudian juga mungkin juga disertai kemampuan akomodasi makanan dari lambung, terutama di puncak lambung, ya, yang menerima makanan pertama kali itu koordinasi geraknya kurang bagus, sehingga diisi sedikit saja sepertinya sudah penuh karena dia tidak bisa mendorong makanan itu turun ke lambung yang lebih di bawah. Ini konstipasi transit lambat, ini yang konstipasi, ini sembelit, ya. Jalannya ususnya itu lebih lambat daripada orang yang biasa. Jadi transit, masa masuk makanan dari mulut sampai mencapai anus atau dubur itu lambat sekali. Ini sering menimbulkan sembelit. Yang sembelit seperti ini kebanyakan adalah gangguannya fungsional. Secara organis, anatomis, saluran ususnya sebetulnya normal. Ini juga ada yang diare oleh karena asam empedu. Nah, ini yang saya minta nanti pendapat Sister Janaki. Ini yang disebut tadi oleh Dr. Yase, ya. Konsep ini mengemuka, jadi menjadi sangat terkenal untuk menerangkan gangguan-gangguan fungsional saluran cerna, ya. Jadi dibuatlah model biopsikososial, ya. Jadi antara biologis, psikisnya, sama aspek-aspek sosial budayanya. Ya, misalnya di sini di gangguan fungsional saluran cerna atas ini di lambung, ya. Mungkin dia terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat.
organnya mungkin hipersensitif ya. Orang yang menderita gangguan fungsional saluran cerna mungkin dia terlalu peka ya, rangsangan sedikit saja misalnya kopi atau pedas itu dia bereaksi berlebihan dibandingkan dengan orang lain ya. Visceral hypersensitivity. Susunan kuman-kuman mikrobiota di dalam ususnya berubah. Kemudian mukosa dan sistem kekebalannya mengalami perubahan. Dan yang terakhir adalah sistem saraf ya. Ada sistem saraf usus, ada sistem saraf pusat sentral otak kita. Jadi ini ada sumbu antara saraf otak sama saraf usus yang mempunyai komunikasi ya, yang mengalami gangguan pada mereka yang mendapat gangguan fungsional saluran cerna ini ya. Ya kompleks ya, ada interaksi antara peristiwa hidup sebelumnya, jadi early life-nya bagaimana, masa kanak-kanaknya, perilakunya bagaimana, lingkungannya bagaimana, ya, ada gangguan-gangguan penyakit kejiwaan enggak sebelumnya. Nah, itu skemanya seperti ini ya. Jadi early life, faktor genetik, faktor lingkungan ya. Misalnya dia tinggal di rumah yang kumuh, banyak anggota keluarga, kemudian dengan orang tua yang kurang perhatian, ya, mengalami sexual abuse pada masa remaja, ya, trauma, kemudian social learning-nya tidak bagus. Ini yang susah ya, parental belief-nya ini dan behavior-nya ini ya. Ini masih pada beberapa kelompok masyarakat kita masih kental ya. Masalah etnis dan budaya ini juga berpengaruh ya, dia mempengaruhi keduanya, baik sistem saraf otak maupun sistem saraf di usus ya. Jadi secara faali gangguan ini mempengaruhi pergerakan usus ya, sensasi usus, perubahan susunan kuman-kuman mikrobiota di saluran cerna, permeabilitas jadi mudah ditembus oleh kuman ya, sekresi dan sistem imun saluran cerna. Ini semua diganggu oleh peristiwa-peristiwa awal yang terjadi pada kehidupannya dan juga faktor-faktor sosial, budaya, lingkungan, trauma masa lalu. Ini berpengaruh ya. Ini secara psikologis menyebabkan ansietas, depresi, somatisasi ya, stres kehidupan ya, mekanisme coping. Ini fungsi dan struktur daripada susunan saraf pusat juga dipengaruhi ya. Ya, ini ada beberapa kelainan ya, emosi, sensitivitas visceral dan sebagainya. Nah, ini bermanifestasi sebagai gangguan fungsional saluran cerna ya. Luarannya seperti ini ya, kehidupan sehari-hari, kualitas hidup ya, sering berubah-ubah, sering bolos kerja di kantor dan sebagainya. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan yang erat antara faktor-faktor di awal kehidupan yang mempengaruhi ya secara psikososial dan fisiologi serta interaksi antara sumbu usus dan otak, saraf usus dan saraf otak. Ini definisi berdasarkan kriteria Roma apa yang disebut dengan dispepsia fungsional ya, 7,2% kejadiannya. Ya, sama seperti kita tidak banyak. Ini yang sindroma kolon iritatif ya, sedikit kasih makanan nyeri, sakit perut, langsung buang air besar. Begitu buang air besar, nyerinya berkurang. Ini tingkat keparahan. Ternyata penyakit gangguan fungsional ini bervariasi ya, tingkat keparahannya. Yang ringan yang terbanyak 40%, ya, kemudian yang sedang 35%, yang berat 25% ya. Ini faktor psikologinya, ini yang ringan biasanya disfungsi saluran cerna primer, ini ada disregulasi antara saluran cerna lokal dengan saraf pusat ya. Ini yang kalau yang berat biasanya disregulasinya lebih banyak ke arah sentral di susunan saraf pusat ya. Ini kesulitan psikososial apa yang dihadapi, nyeri perutnya bagaimana ya. Keluhan keluar di luar saluran cerna, kalau yang ringan ini ada keluhan-keluhan 4-6 keluhan. Kalau yang berat ini ada keluhan di luar saluran cerna lebih dari 7 gejala ya.
Ini kualitas hidupnya hubungannya dengan tingkat kesehatannya. Yang ringan ini masih bagus, ini tengah-tengah, yang berat ini buruk ya. Ini memakai fasilitas kesehatan, ini lebih banyak, dia lebih dari 5 kali datang ke fasilitas kesehatan. Ini ada keterbatasan aktivitas ya. Ini lebih dari 50 hari dalam setahun ya. Kemudian tidak mampu bekerja. Kalau yang berat itu sampai 11% tidak mampu bekerja. Kalau yang ringan kurang 5%, yang menengah 6-10%. Ini yang bolos-bolos dari pekerjaan ini. Ya, minta surat sakit sama dokter Yasio padahal dia gangguan fungsional saja. Mestinya datangnya ke Sister Yanaki, dikasih pencerahan, dia bisa bekerja kembali. Ya, kita lihat ini yang paling sering ini sakit lambung ya, yang fungsional, dispepsia namanya. Jadi dispepsia itu dari bahasa Yunani, dis dan peps ya, gangguan pencernaan sebetulnya ya. Dulu-dulu dianggap sebagai bagian daripada gangguan cemas, mereka yang hipokondria, mereka yang histeri ya. Dispepsia sendiri bukan satu kesatuan penyakit ya, dia kumpulan gejala ya mengarah pada gangguan saluran cerna bagian atas. Jadi ada 2, ini yang belum diperiksa, harus diperiksa, dicek lab, kalau perlu endoskopi, dites urea breath test ini untuk mengetes ada tidaknya peranan kuman Helicobacter pylori. Kemudian dilakukan USG terhadap perutnya ya. Dari sini lalu kita bisa bedakan yang tidak diketemukan kelainan setelah dilakukan pemeriksaan ini namanya dispepsia fungsional. Fungsi terganggu tapi secara organis, periksa lab, periksa endoskopi, USG, tes kuman pylori, semua negatif. Kalau ini ada kelainan, endoskopinya menunjukkan apa? Ada tukak misalnya, ada gastritis, ya, ada kanker lambung. Ini namanya dispepsia organik. Ya. Dispepsia fungsional ini dibagi 2, ya. Sindroma stres setelah makan, ada distres setelah makan, ada nyeri ulu hati. Nyeri atau terbakar ini terasa cepat penuh atau cepat kenyang setelah makan. Ya, ada 2 kelompok yang berbeda yang termasuk kepada sakit atau gangguan MAH yang fungsional. Kadang-kadang ada juga yang tumpang tindih antara yang distres dengan yang nyeri. Ini satu studi di mahasiswa Universitas Riau ya, Fakultas Kedokteran Riau ya. Apa gejala keluhan dispepsia mereka yang satu angkatan ini ada 100 lebih mahasiswanya ya. Rasa terbakar di dada itu ya, nyeri yang paling banyak 53%, rasa terbakar di dada, heartburn ini 13%, kembung banyak 41%. Porsi makan menurun, ya ini yang cepat kenyang, ya biasanya 2 piring, 1 piring udah kenyang dia. Ada mual, kemudian muntah, sering bersendawa ya, hampir 40% menunjukkan sering bersendawa. Jadi ini keluh kesah mereka yang menderita dispepsia. Jadi kembali ke dispepsia ini sakit MAH lah kalau orang awam atau asam lambung kalau datang ke dokter ya. Jadi dia lebih pintar dari saya ya kalau datang ke praktek saya, Pak Dokter, kenapa yang asam lambung nih katanya. Ya, dia udah duluan bilang asam lambung ya. Dia sudah mendiagnosis sendiri penyakitnya. Yang ada kelainan organ itu lebih sedikit, cuma 40%. Yang kebanyakan 2/3 diantaranya justru tidak ada gangguan organik ya, yang kita sebut fungsional. Nah ini bagaimana mendiagnosis ini gangguan ini ya, gejala-gejalanya seperti apa dia ya. Ini mekanisme terjadinya penyakit ya, gangguan akomodasi. Jadi tidak bisa mengakomodir makanan yang masuk ke dalam lambung. Dia tidak bisa mengatur makanan masuk itu supaya dari puncak lambung turun ke bawah langsung masuk ke usus 12 jari. Dia tertumpuk di sana ya. Terjadi pelambatan dalam pengosongan lambung. Visceral hypersensitivity
sensitivitas ya, jadi terlalu peka organnya ya. Kemudian ini ada gangguan persepsi reseptor di gastroduodenal. Ini dasar daripada kerusakan atau gejala ya. Asam lambung juga berperan, tetapi penyakit ini bukan karena asam lambung yang selalu tinggi. Ada peranan kuman. Kita termasuk daerah dengan infeksi kuman ini yang cukup tinggi. Dan kuman ini bisa mengganggu lambung dan bisa juga sudah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai penyebab kanker lambung kuman pylori ini. Nah, ini kalau dilihat bagaimana mekanismenya ya. Ini disfungsi daripada sumbu, otak, dan saluran cerna. Gangguan asam empedu, susunan kuman di dalam usus 12 jarinya terganggu. Ya, sensorik dan motoriknya, ini kepekaan daripada lambungnya, pergerakan lambungnya, pengosongannya. Ada radang dalam derajat sedang, ya ini menyebabkan gangguan lapisan-lapisan dinding ususnya mengalami disfungsi, demikian juga karena pengaruh faktor mekanisme imunologi. Ini konsensus nasional kita, apa kriteria diagnosisnya? Ada dispepsia fungsional, ya ada 2, ya postprandial fullness sama epigastric pain syndrome. Ini kapan dilakukan pemeriksaan endoskopi? Ya, kalau usia di atas 50, ya kalau di atas kurang dari 50 ada tanda alarm. Apa itu tanda alarm? Tanda alarm itu muntah yang tidak bisa berhenti, kemudian berak darah, muntah darah, sakit lambung tiba-tiba dengan muntah yang terus-menerus, kemudian ada penurunan kadar hemoglobin, berat badan tambah turun, ya ada sakit lambung disertai penurunan berat badan. Ini namanya tanda alarm. Ini harus segera diendoskopi. Atau yang sudah dicoba obat-obat tidak mengalami perbaikan, baru indikasi endoskopi. Ini konsensus Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia punya rekomendasi ya. Jadi tidak semua orang di endoskopi ya. Nanti kalau semua di endoskopi ya cepat banyak pasien saya di ruang endoskopi di Rumah Sakit Bali Med. Ini gejala utama ya dispepsia fungsional itu disebut cardinal symptom. Ya cepat kenyang, kemudian nyeri, ada rasa terbakar, terasa cepat penuh. Ini yang disebut fungsional dispepsia. Nah ini gambarnya mungkin lebih gampang dipahami ya. Rasa nyeri, terbakar, ini cepat penuh, terasa berat ya, mudah kenyang. Nah ini yang menjadi ciri-ciri ya. Nah ini apa rekomendasi penanganannya dari konsensus kita? Kalau ada begini, yang pertama tentu modifikasi cara makan ya. Makan harus teratur, jangan terlambat, komposisi makanannya apa. Jadi mencakup jenis, jumlah, waktu kapan harus makan. Jangan karena bekerja terlalu sibuk, lupa makan, itu pasti mengganggu semua homeostasis yang ada di lambung ya. Jadi jenis makanannya makanan-makanan yang bersifat iritatif terhadap lambung, misalnya pedas atau kecut, mengandung banyak kafein, teh, coklat itu merangsang asam lambung semua, soda, kemudian tidak boleh merokok juga ya. Kemudian dilihat kalau ini yang fungsional, yang organnya tidak terganggu, dibedakan gejalanya apa. Yang muncul terutama nyeri dan rasa terbakar. Ini pilihan obatnya ya. Kalau yang kedua yang muncul cepat kenyang dan kembung ya. Sedikit makan sudah cepat penuh, kembung. Nah, ini pilihan obatnya. Obat yang mempercepat pengosongan lambung ya. Ini ada obat herbal ya. Ini ada obat baru ya. Tadi sudah disebutkan. Jadi peranan daripada CAM ya, Complementary Alternative Medicine. Jadi obat-obat komplementer dan alternatif ya. Komplementer itu termasuk herbal. Alternatif itu macam-macam ya. Termasuk nanti peranan Sister Janaka itu termasuk di terapi alternatif ya. Itu dibutuhkan. Jadi kalau di sini saya gagal, saya konsul nanti sama sister ya. Ini peranannya di sini ya.
antidepresan, ansiolitik, atau biofeedback, dikasih dia pencerahan bahwa pikiranmu itu salah, penyakitmu sebetulnya tidak mengganggu organmu, tapi pikiranmu keliru. Nah, ini suruh meditasi, sister, ini sangat banyak membantu ya. Biasanya begini juga sudah banyak pergi ke dokter-dokter lain dan sudah tergantung kepada obat-obat penenang. Dia ketagihan. Sayang sekali saya banyak menemukan seperti ini. Ya, kita terpaksa minta tolong sejawat kita ahli jiwa, psikiater yang mampu menurunkan takaran dosisnya supaya dia jangan edik kepada obat-obat penenang. Saya kira ini juga satu kelompok populasi yang transformasi diri, sister, ini. Nanti saya perlu belajar bagaimana ini kepada pasien-pasien kita ya. Jadi inilah rekomendasi. Mudah-mudahan saya tidak lewat 30 menit ya, Dr. Yase. Ya, masih cukup, masih Prof, silakan Prof. Ya, ini yang direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan dispepsia fungsional ya. Jadi mulai dengan ngatur makanan, kemudian dietnya, obat-obatan, kalau tidak berhasil responnya dilihat antara 4 sampai 8 minggu ya. Baru endoskopi, kemudian dilihat ada kuman apa tidak. Kalau ini dilewati masih juga belum baik, nah ini obat-obat yang bekerja sentral atau complementary alternative medicine itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Yase yang saya hormati, Sister Janaka, dan para pendengar pengikut webinar sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena saya tahu para pengikut webinar ini beragam dari awal. Saya juga sudah berusaha menyempurnakan tulisan dalam lebih banyak ke bahasa Indonesia, tetapi juga masih ada yang belum diterjemahkan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut pada sesi berikutnya. Selamat sore, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Ya, Chris, ya, oke. Terima kasih Prof atas presentasinya yang bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk para peserta. Barangkali ada yang mengalami gangguan-gangguan, keluhan-keluhan, gejala seperti yang disampaikan Prof Dewa Wibowo tadi. Dan sangat menarik sebelum Sister Janaki menyampaikan presentasinya bahwa aspek psikologik pasien itu juga menjadi 60% yang bisa berperan di dalam gangguan saluran fungsional saluran cerna ini. Yang tentunya kalau kita lihat ke belakang, Prof, ini kan seolah-olah pasien datang misalnya pola makan yang tidak teratur, tetapi apa yang terjadi di balik semua itu, ya, yang akan banyak kita lihat diteropong dari kacamata spiritual. Barangkali nanti Sister Janaki bisa, kenapa sih orang itu seperti ada gangguan pola makan, ya, terlambat makan, ada di balik itu misalnya ada ketegangan, tekanan-tekanan yang melatar belakangi. Nah, tentu kalau bersifat serius di dalam gejalanya yang membutuhkan penanganan obat-obatan, ahli psikologis, psikolog dan psikiater, tentu jalurnya pastilah ke sana ya. Tidak ke Sister Janaki tentunya karena memerlukan obat. Barangkali Sister Janaki bisa menyampaikan bagaimana sih seseorang yang mengalami gangguan psikologis dengan latar belakang pandangan yang keliru, cara pandang tentang hidup, ya, sehingga kita berharap dari keterangan Sister Janaki bisa memberikan transformasi diri pada pasien yang dialami.
Silakan Sister Janaki barangkali bisa memberikan pandangan-pandangan ke arah itu. Silakan waktunya. Terima kasih, Brother Putiyasa dan Prof. Wibawa. Satu pemaparan yang luar biasa bagusnya. Anda ada mengcover semua aspek dari suatu penyakit. Itu ada aspek psikologi, ada aspek badan, ada aspek sosial, makanan, semuanya. Maka jika kita ingin tahu tentang diri kita, apa yang belum kita tahu tentang diri kita, biasanya kita menganggap kita kenal diri kita. Sebenarnya adakah kita kenal diri kita? Tadi senior kami, Dr. Nirmala ada memberitahu, sains sudah maju. Semua penemuannya canggih. Tapi manusia tidak bahagia. Manusia tidak bisa berkomunikasi. Manusia stres. Artinya ada satu perbedaan yang sangat-sangat besar antara kondisi eksternal dari diri kita dan kondisi internal dalam diri kita. Internal, eksternal. Sebenarnya kedua-duanya itu harus sinkron kerjasama. Karena ada ungkapan, you are what you think. Diri Anda adalah apa yang Anda pikir. Maka apakah yang saya pikir, itulah saya. Dan jarang ada manusia yang memberi perhatian, kepedulian pada pola pemikiran. Saudara, body, mind, jiwa, raga, dua-dua ini kerjasama. Jiwa dalam raga bekerja sama sebagai manusia. Tapi antara jiwa dan raga, mana yang penggerak, mana yang digerakkan. Ada penggerak energi dan ada yang digerakkan. Yang menggerak adalah jiwa. Yang hidup, jiwa atma. Yang berpikir, yang ada emosi, yang ada feeling, yang ada kesadaran, yang buat pilihan, yang hidup dalam badan ini dan membuat choices, pilihan dalam begitu banyak pilihan yang ada di sekitar kita. Itu semua adalah diri kita yang internal. Pertanyaannya, adakah jiwa mempengaruhi badan atau badan mempengaruhi jiwa? Dalam bahasa Inggris ada slogan yang salah. A healthy body in a healthy mind. Salah. Sebenarnya itu harus menjadi a healthy mind is in a healthy body. Jiwa yang sehat berada dalam badan yang sehat. Bukan badan yang sehat mengandungi jiwa sehat, tapi jiwa sehat ada dalam badan sehat. Maka penggeraknya adalah jiwa. Dan jiwa itu berpikir, pikiran itulah psikologis. Ada efek fisik, ada efek psikis. Dan bagaimana hubungan antara jiwa dan badan? Organ yang membantu, pikiran diterjemahkan dalam perbuatan di badan adalah otak. Otak itu adalah satu organ yang sangat luar biasa. Baru-baru ini ada yang mengatakan ada brain plasticity. Berarti otak kita bisa berubah. Bisa dibentuk menjadi lebih baik karena plasticity bisa berubah sesuai dengan pikiran.
Contoh yang paling simpel untuk menunjukkan itu adalah seperti ini, saudara. Katakan saya punya istana, dan dalam istana saya ada 100 pintu. Tapi saya penghuni dalam istana, saya hanya pakai 3 daun pintu. Saya masuk keluar pakai istana itu saya hanya pakai 3 daun pintu. Yang 97 pintu saya tidak pakai, ada tapi saya tidak pakai. Itulah situasi kita dari segi otak. Otak kita bisa melakukan, menerima banyak sinyal-sinyal dari jiwa, tapi kita hanya berpikir secara eksternal. Makan, minum, tidur, istirahat, kerja. Semua pikiran kita hanya 3 pintu ini. Bagaimana dengan 97 pintu? Bagaimanakah pikiran saya yang cocok dalam situasi ini? Apakah sikap saya yang saya harus tunjukkan dalam situasi ini? Bagaimanakah perasaan saya dalam situasi ini? Bahagia, diam, suka, menolak, menerima. Itu peran silence, yoga, meditasi. Jika kita bisa meditasi, itu banyak mengubah otak kita dan banyak sinyal-sinyal baru masuk ke dalam badan kita. Contoh yang paling simple, paru-paru kita. Untuk paru-paru kita berfungsi dengan sangat damai, kita perlu kedamaian. Orang yang pernafasannya damai, pikirannya damai, cara melakukan sesuatu itu damai, paru-parunya sehat. Jika gastrointestinal, jika itu kita perlu kebahagiaan. Orang yang bahagia, pencernaannya bagus, ya. Kemudian daya serap gizi-gizi juga bagus, bahagia. Ya. Maka damai untuk paru-paru, bahagia untuk gastro, dan untuk jantung kasih. Kita katakan kasih begini, kita tunjukkan begini, bukan kasih. Maka dalam diri kita perlu menciptakan perasaan damai, perasaan kasih, perasaan bahagia. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ngambek, kita marah, kita mengkritik, kita tidak senang, dan kita anggap itu hanya pikiran. Tidak ada hubungan dengan badan. Salah besar. You are what you think. Maka pikiran kita itu ada efeknya pada badan. Dan jika kita mau selalu bahagia dan selalu berpikir benar, itu adalah yoga, itu adalah meditasi. Saudara, saya ada bicara tentang jiwa, badan, dan perasaan kita, emosi kita itu menciptakan hormonal release, ya, hormon yang rilis. Jika hormonal release itu adalah dari nerves, otak kita yang menciptakan satu gerak dari central nervous system. Ini otak besar, nervous besar, itu masuk ke seluruh badan. Maka pikiran kita lewat nervous system dirasakan di seluruh badan. Maka kita perlu damai. Kita perlu ada kasih. Kita perlu bahagia. Kita perlu mengerti. Kita perlu lepas. Kita perlu Suaranya, Sister Janaki, suaranya kok tidak terdengar ya? pikiran. Jika Ya, apabila kita ada perasaan yang kita
pegang, itu nanti muncul di dalam badan. Dan oleh karena itu satu rahasia yang paling besar yang jarang diketahui atau dipahami manusia atau dipakai oleh manusia, dan itu adalah 90%, 90% dari segala pikiran kita adalah karma kita. 90% of our karma is based on our thoughts. Maka jika pikiran saya adalah stres, marah, benci, ngambek, kritik, condemn, itu akan membentuk satu karma saya, di mana saya derita dari karma saya, pikiran saya. Saya yang ciptakan kritikan, saya yang derita. Saya yang pertama penerima derita dari kritikan saya. Kadang kita berpikir, oh saya mengkritik orang itu. Salah. Kritikan itu kena pada saya dulu karena saya pencipta. Saya melahirkan kritikan itu. Dan itu mempengaruhi badan saya. Dan setelah itu ditujukan kepada Anda. Orang di sana itu kritikan. Maka apakah itu amarah, adakah itu kritikan, apa itu pun itu bermula dari diri kita karena kita adalah pencipta pikiran. Meditasi sangat membantu kita untuk menyadari pikiran seperti apakah yang saya pikir. Adakah itu baik? Adakah itu cocok? Adakah itu sesuai? Jika tidak, tak ada masalah. Saya bisa mengubah pikirannya dalam 1 detik. Easy, fast, better. Cheap, tak perlu belanja, tak perlu ke dokter. Cheap. So easy, change my thought. Fast, cepat. Better, lebih baik. Pilih pikiran yang lain dan tidak perlu belanja-belanja. Semua di dalam diri kita bisa diatur. Dan itu namanya meditasi. What do I think? What do I feel? Pikiran saya, kesadaran saya membentuk badan ini yang sehat, membentuk karma yang baik, membentuk relasi yang baik, membentuk dunia yang baik. So, you are what you think. Body, mind, relasi. Dan badan ini adalah materi. Tangan saya tidak bisa berpikir. Perut saya tidak bisa berpikir. Usus saya tidak bisa berpikir. Karena itu adalah materi diperbuat dari benda fisik, material. Tapi jiwa adalah metafisik, energi. Dan energi itu dimasukkan dalam materi, dan materi itu bisa jadi damai, materi itu bisa jadi stres. Karena yang dimasukkan dalam materi itu adalah input dari jiwa, yaitu pikiran. Oleh karena itu, you are what you think. Misalnya, orang yang ada masalah jantung ya, masalah jantung. Beberapa penyebab masalah jantung adalah orang itu selalu merasakan dia bersendirian, dia sepi, feeling lonely. Dia merasakan dirinya diisolasi oleh orang lain. Dia sangat kuat memegang idenya, dia tidak mau lepas. Ini beberapa pikiran negatif. Saya sepi, saya diisolasi, saya tidak mau sharing pikiran saya yang paling dalam dengan orang lain. Saya holding. Saya adalah calon yang sangat bagus untuk ada masalah jantung. Maka ada hubungan direct antara pikiran dengan organ-organ, target organ itu. Misalnya kanker.
Katanya kanker orang yang merasakan dirinya marah, kosong, tak ada makna. Buat apa kita hidup? Buat apa kita cari banyak uang? Orang lain yang bermanfaat. Saya tidak ada perasaan marah. Itu lama kelamaan sedikit demi sedikit kena bagian badan kita dan itu jadi tertumpuk. Lama-lama itu menjadi satu penyakit. Tapi jika awalnya saya tahu saya ada iritasi, saya ada marah, saya langsung pikir yang beda. Itu cepat, itu mudah, itu better, dan itu cheap, murah. Tapi kita terus memukul satu-satu target, organ target itu dengan perasaan yang sama sehingga di situ muncul satu penyakit, kanker. Jika constipation dikatakan orang yang sangat ada possessiveness, saya, milik saya, orang lain jangan menyentuh, milik saya, engkau jangan pegang, engkau jangan ambil, possessiveness, constipation, ada lagi banyak. Jika coughing, batuk-batuk gitu, orang yang selalu condemn, mengkritik, orang yang ada iritasi, dia calon selalu batuk yang dengan mudah begitu. Liver marah, regret. Itu pancreas katanya grief, kesedihan, grief, ada tekanan itu mempengaruhi pankreas. Maka satu-satu emosi ada organ targetnya itu. Dan stiff neck, ya, sakit leher ini itu karena tensi, karena ada resistance dan tidak ada toleransi. Jika stomach, tadi saya katakan tidak bahagia, orang itu selalu upset, selalu grumble. Grumble itu ngambek. Ini ada organ-organ target dan ada relasi langsung antara pikiran dan organ-organ badan kita. Itu pertama. Kedua, apa yang kita makan. Misalnya jika saya makan sambil bicara dengan bisnis partner saya, pikiran saya, semua energi saya ada pada orang itu, bisnis partner saya. Tapi saya makan di sini, saya harus bahagia, syukur, makan. Tapi saya tidak sedikit pun kasih pikiran pada makanan, saya sibuk buat deal dengan bisnis partner. Makanan itu apa jadi pada saya? Mual-mual, tegang, ini acidity, macam-macam bisa terjadi. Karena kita tidak kasih emosi yang cocok dengan perbuatan yang kita lakukan. Supaya itu energi dengan benda yang kita masukkan dalam badan kita itu adalah damai dan bisa diterima oleh badan kita. Sangat penting. Tapi kita menganggap makan itu hanya mengisi perut. No. Apa feelingnya, apa jenis makanannya, apa kualitas makanannya, energi dari makanan itu apa. Juga banyak mempengaruhi kita. Satu hal lagi, ini hal ketiga. Satu internal kita dengan pikiran. Kedua kita dengan makanan dan minuman kita. Ketiga kita dengan masyarakat. Bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain? Adakah saya ada superiority complex? Adakah saya ego? Atau saya pandang rendah, pandang hina? Saya tidak suka? Saya selalu cari jarak? Itu semua pikiran negatif karena kita menutupi ruang hati kita. Hati kita tidak hati lapang, tapi kita close. Kita tutup begitu. Sehingga kita tidak ada ruang untuk menerima orang lain, memaafkan orang lain. Maka komunikasi kita dengan orang lain sudah tidak bagus, tidak jujur. Dan kita ada di level lain, mereka di level lain. Juga mempengaruhi kesehatan, lebih-lebih lagi sistem pencernaan. Selain itu,
kita juga ada banyak apa yang saya bisa katakan sibuk ya di luar. Saya sibuk di masyarakat, saya bantu orang lain, saya tunjukkan diri saya sebagai orang dermawan, begini. Saya ada show eksternal, tapi adakah itu benar-benar dari hati nurani saya? Atau adakah itu satu topeng yang saya pakai? Maka topeng yang saya pakai itu akan memukul saya pertama sebelum itu sampai kepada orang lain. So, slogan ini sangat bagus saudara. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikir. Dan jika saya selalu orang yang bahagia, saya bahagia, saya lepas, saya tidak komplain, saya puas, saya syukur, saya akan ada banyak hormon dopamin. So, saya punya kekuatan untuk kerja, untuk melakukan, untuk buat sesuatu. I have the go strength atau energi. Saya dopamin. Atau jika serotonin, I feel good. Saya sudah sembahyang dengan jujur. Saya sudah kasih waktu yang cukup untuk saya berbicara dengan Tuhan secara jujur ikhlas untuk 30 menit. Saya puas, saya bahagia, ada serotonin. Maka apakah hormon yang saya dapat dari badan ini, dirilis oleh badan ini, dirilis oleh nervous system badan saya itu, ditentukan oleh kualitas pemikiran, kualitas kesucian, kualitas kejujuran. Semua ini ada efek pada diri kita. Dan oleh karena itu, kita harus gabung meditation and medication. Dua-duanya harus bergabung, baru bagus. Dokter memberi obat, saya makan obat itu dengan rasa syukur, ada kerjasama. Tapi jika dokter memberi obat dan saya katakan, wah nasib saya terus ini saja yang saya dapat, apa salah saya? Dan saya caci maki waktu makan obat, tak ada kerjasama antara medication and meditation. Maka harus ada kerjasama. Kita adalah manusia holistik. Jika kita lupa pikiran, kita lupa cara berpikir, kita lupa memberi perhatian pada pikiran, semua holistik kita menjadi rusak. Maka pertama utama adalah pola pikir. You are what you think. Nasib Anda, takdir Anda, kesehatan Anda, masa depan Anda, kebahagiaan Anda ditentukan oleh apa yang Anda pikir. Dan dari itu kita belajar melakukan meditasi. Meditasi bukan satu ritual. Meditasi bukan satu agama. Meditasi adalah bahasa kita untuk diri kita. Pagi-pagi saya bangun, saya rasa syukur saya masih hidup karena setiap malam lebih dari 2 juta orang mati dalam tidur. Saya bangun, syukur I am still alive. Setiap hari adalah hari baru untuk saya melakukan sesuatu yang bagus untuk saya. Syukur saya bisa sama-sama dengan keluarga saya, orang yang saya suka. Syukur. Maka untuk kita syukur jauh lebih banyak daftarnya daripada kita tidak syukur. Ya, misalnya ada COVID, saya kehilangan pekerjaan. Nah, ada satu yang negatif bagi saya, tapi saya bisa atasi itu dengan mengatakan saya bisa survive, saya bisa cari satu pekerjaan baru, saya bisa cari satu aktivitas yang bisa mendatangkan sedikit penghasilan. Saya ada tangan, saya bisa kerjakan sesuatu. So the power to go,
the power to live, the power to fight, the power to be successful. Semuanya adalah pada pikiran kita. Badan perlu medication, tapi yang menggerak badan, yang menghidupi badan, dan memberi energi pada badan adalah jiwa. Jiwa yang sehat pasti berada dalam badan yang sehat. Itu bukan artinya jiwa yang sehat, badannya selalu sehat. Mungkin dia dapat satu penyakit, tapi karena jiwanya sehat, waktu penyembuhannya cepat, waktu hilang sakit-sakitannya cepat, dan dia bisa handle kesakitan, dia bisa tersenyum, dan dia bisa cepat sembuh. Kerjasama antara jiwa, raga, kerjasama antara manusia dan para dokter, kerjasama antara kita dan masyarakat, kerjasama kita dengan Tuhan. Semua itu holistik, dan meditasi memberi kita kesadaran bahwa saya bisa hidup dengan hal-hal yang sangat sederhana dalam hidup saya. Saya bukan kaya, saya bukan berpendidikan tinggi, but I am happy. And I am grateful, gratitude. Saya bahagia, saya senang. Itulah yang Didi Nirmala mengatakan, kita ada banyak kecanggihan eksternal, tapi perkembangan internal kita, buana alit, ya, niskala. Kita belum mengasahnya, kita belum membukanya, kita belum mempolishnya, kita belum mempermaknya. Hanya obat dan vitamin membuat saya sehat walafiat. Tidak benar. Obat, vitamin, kebahagiaan, sikap saya yang positif menjamin kesejahteraan dan kesehatan. Ini ada kombinasi dari segala macam, karena kita manusia adalah dibentuk untuk memahami seluruh alam di dalam diri kita, our internal world, dan alam di luar kita, our external world. Dan orang Bali dengan sangat mudah mengatakan, ya itu buana alit, buana agung. So we have to combine the two. Maka ada yang berpikir, saya sembahyang, bukankah itu cukup? Seluruh dunia, saudara, sembahyang. Seluruh dunia. Tapi seluruh dunia penduduknya ada amarah, ada permusuhan, ada pertempuran, ada banyak yang negatif. Kenapa? Kenapa? Karena belum ada pola pemikiran yang bagus, yang benar, tapi itu simple, easy, cepat, murah. Kita tidak pakai itu, kita cari yang canggih-canggih, yang mahal-mahal. Semuanya yang ada dalam diri kita, badan ini, sudah dilengkapi dengan segala yang kita butuh. Jika kita bisa pakai itu dengan bagus, brain kita, plasticity-nya bisa jadi lebih bagus, nervous system kita jadi bagus, perasaan kita selalu bagus, pikiran kita selalu ada terarah, kita ciptakan pikiran yang bagus, kesehatan kita bagus. Andai kata kita sakit, bisa cepat sembuh. Semuanya bagus, bagus, bagus. Relasi kita dengan orang lain bagus, relasi materi dan non-materi bagus, relasi jiwa dan jiwa utama, Tuhan yang Maha Esa bagus. Mana yang tidak bagus? Tak ada. Meditasi, yoga, itu adalah master key. Master key, kunci master untuk membuka segala macam atau mencari solusi untuk segala macam penyakit dan masalah. Maka sains saja maju tidak mencukupi, manusia juga harus maju.
Manusia juga harus bangun. Manusia harus bangun karena kita ada di zaman gelap. Zaman gelap artinya saudara, Kali Yuga. Kita belum memberi injeksi vitamin pada diri kita yang internal. Ini adalah time. Ini adalah panggilan waktu di Kali Yuga ini untuk memberi injeksi pada buana alit kita. Kasih kesadaran, kasih kebahagiaan, kasih gratitude, kasih kesyukuran, kasih kedamaian. Saya damai, saya tidak ada masalah. Saya syukur atas semua karunia yang saya terima. Saya tidak ada masalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih alam. Terima kasih saudara-saudara. Easy, simple, fast, effective, cheap. Sekian brother. Om Shanti. Wah, sungguh luar biasa nih kalau tidak Sister Janaki. Masih banyak gudang harta pengetahuan spiritualnya yang bisa dibagikan kepada kita semuanya. Ya, setelah kita mendengar dua narasumber, ya Prof. Dewa Wibawa sama Sister Janaki, semakin jelas bagaimana sign and silent itu bisa bertemu, bagaimana pikiran mempengaruhi organ-organ tubuh sehingga menimbulkan gangguan fungsional. Semuanya terungkap jelas tadi, dan berbagai pikiran-pikiran negatif yang bisa mempengaruhi menimbulkan penyakit-penyakit organ juga sangat jelas tadi dipaparkan oleh Sister Janaki dari aspek-aspek spiritual tentunya seperti kedamaian, rasa syukur, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada sementara ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di chat, kolom chat. Ini kayaknya ke Prof. Wibawa dulu, nomor 1. Apakah benar pasien yang memiliki gangguan pencernaan itu berkaitan dengan perasaan cemas atau stres? Dan apakah ada penelitiannya? Barangkali Prof. Wibawa bisa mempertegas kembali bagaimana penyakit-penyakit yang disampaikan tadi itu terkait dengan masalah-masalah psikologis, terutama cemas atau takut. Silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Yase, dan juga terima kasih kepada peserta webinar yang menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tadi sudah disampaikan di dalam pemaparan saya bahwa peranan gangguan kejiwaan itu sangat besar mempengaruhi badan ini ya. Jadi melalui beberapa penelitian, ada banyak penelitian yang meneliti ini ya, yang sudah dipublikasi di berbagai jurnal, sampai kita menemukan bahwa yang dispepsia itu, yang gangguan saluran cerna itu, sampai kita menemukan angka yang 40% organ, yang 60% itu organnya sehat. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang tadi sudah digambarkan di dalam skema biopsikososial relationship itu ya. Dan tadi sudah saya juga mendapat pencerahan, terima kasih Sister Janaka. Itu sudah banyak nyambung sekali saya pikir ya. Banyak yang saya alami di dalam puluhan tahun berpraktek kedokteran itu, yang kita bisa mengelompokkan populasi pasien kita itu atas dasar apa yang disampaikan tadi itu ya. Medication dan meditation itu, wah luar biasa itu Sister. Dalam wawancara di depan tempat praktek saja kita bisa memperkirakan, karena hubungan dokter pasien itu, patient doctor relationship itu kan dasarnya modalnya trust. Kalau dia sudah kita lihat dari gaya bicaranya, dia kurang percaya, sampai saya misalnya menyatakan saya ini
bukan hanya sebagai dokter, saya guru, saya pasti memakai patokan-patokan yang sudah standar baku untuk mengobati, menegakkan diagnosis. Artinya kita on the right track itu. Nah, itu masih menimbulkan reaksi-reaksi yang kurang simpatik. Dia sepertinya dibebani, harus seperti tadi dikatakan harus minum obat sekian lama. Itu sudah kita tahu kalau yang seperti ini kelompok pasien kita pasti keberhasilan pengobatan itu entah kurang berhasil, entah lebih lama lagi akan berobat, dia akan bolak-balik, tidak akan. Kalau dia ada komunikasi yang bagus, ada rasa percaya bahwa kita memberikan sesuatu yang benar, kita terbuka sebagai dokter kita, apalagi dengan situasi terakhir ini ada evidence-based medicine, itu kita tidak boleh semena-mena. Patient value itu sangat besar artinya. Apa yang pasien anggap terhadap penyakit itu kita harus melakukan edukasi yang jelas. Jadi kalau tidak nyambung itu dia tidak mau, kita tidak boleh semena-mena dikasih obat ini, kasih resep udah pergi gitu, tidak zamannya seperti itu. Sekarang kita bisa dituntut kalau. Tapi kalau kita bisa melihat pasien si A si B itu dalam komunikasi itu reaksinya kurang ada reaksi penolakan. Pengalaman saya yang seperti ini nih, tingkat kesembuhannya biasanya lebih lama, dia akan bolak-balik, ya. Itu pendekatan medikamentosa itu obat itu kurang akan berhasil. Nah ini yang seperti ini ya, mungkin saya harus belajar dari Sister Janaka bagaimana meyakinkan pasien itu supaya mampu, ya. Sebab kan yang seperti meditasi itu saya sudah dari dulu mendengar, ya, gampang diucapkan, mungkin apalagi memberitahu orang itu mungkin juga tidak gampang, supaya orang bisa percaya ini Pak Dokter kok ngomongnya yang lain-lain, ini dikira nanti sebagai terkun dokternya itu lain lagi ceritanya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan buat peserta webinar yang mempertanyakan masalah peranan daripada faktor-faktor stres psikis dan kejiwaan ini, ya. Karena banyak di antara pasien itu datang ke tempat saya karena saya berpraktek sebagai konsultan. Jadi untuk bidang saluran cerna itu banyak pasien yang sudah datang berobat di beberapa tempat yang lain. Jadi bermuaranya ke tempat saya mesti menyaring ini. Banyak yang sudah mendapat akibat dari beberapa jenis obat-obat penenang yang sudah diminum yang menyebabkan kecanduan dan sebagainya. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk komunikasi dengan pasien. Barangkali itu Dr. Yasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memuaskan buat yang bertanya. Ya. Terima kasih Prof. Jadi Sister Tini yang bertanya tadi mudah-mudahan bisa puas menerima jawabannya, dan memang apa ya, kalau kita perhatikan hubungan antara faktor psikologik terhadap timbulnya gangguan-gangguan saluran cerna itu memang sudah sekitar 60%, ya, 60% ternyata terbukti bahwa tidak ada kelainan organik. Jadi tentu masalah itu sangatlah terkait timbulnya gangguan saluran cerna itu. Nah, oleh karena itu masalah pengelolaan cara pandang dan menghadapi situasi yang menimbulkan keluhan-keluhan itu tentulah harus dipecahkan secara non medis, ya. Dalam hal ini ya meditasi bisa menjadi jawaban. Apakah Sister Janaki ada menambahkan jawaban terkait masalah bagaimana mengelola stress management itu? Iya, terima kasih. Saya ingin memberitahu saudara-saudara bahwa meditasi itu adalah satu latihan yang sangat alami. Saya kemana-mana saya berpikir, saya ada di kantor saya berpikir, saya ada di dalam bis saya berpikir, saya berjalan ke kantin saya berpikir, saya mandi saya berpikir. Jika kita bisa menjadi teman bagi pikiran
My thoughts are my friends. Jika pikiran saya adalah teman saya, di mana-mana saya ada, itu sangat membantu kita memberi satu kewaspadaan dan satu pengontrolan tentang jenis pikiran yang kita pikir setiap saat. Dan itu juga adalah satu jenis meditasi. Tapi untuk tetap ada power, misalnya semua orang di sekitar saya ada dalam kondisi yang sangat-sangat jelek. Dan saya mau tetap stabil, tak tergoncang, tak tergoyahkan, kokoh. Jika saya mau satu situasi seperti itu, saya perlu kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual itu datang dari meditasi. Dengan adanya kekuatan, saya bisa stabil dalam situasi yang serba kacau. Maka kestabilan saya ditentukan oleh kekuatan saya sang jiwa. Saya pengontrol, saya aktor, saya yang menentukan kondisi internal dan eksternal saya. Itu. Baik. Terima kasih Sister Janaki sudah bisa menambah jawaban ya dari Prof. Wibawa tadi. Ini ada 2 pertanyaan yang mengangkat tangan. Profesor Nyoman Sudiana dari Palangkaraya. Silakan diajukan pertanyaannya, dan Bapak Miranto dari Bandung mungkin menunggu sebentar. Silakan Prof. Nyoman. Baik, terima kasih Dr. Ketut ya atas ini kepada kedua pembicara luar biasa pembelajaran yang saya terima hari ini. Nah, kemudian kalau saya lihat tadi bahwa fungsi gangguan tanpa disengaja dikatakan ya dikatakan 40%, kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Sister Janaki, you are what you think. Ya, kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Berarti pikiran luar biasa mempengaruhi semuanya yang ada dalam diri kita. Kemudian kalau kita mau berpikir damai, kasih, bahagia, dan pasti akan kita dapatkan kasih dan bahagia tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya perhatikan tadi di paparan Prof. Nyoman Wibawa tadi mengatakan bahwa lebih besar wanita yang mengalami daripada laki-laki. Kalau kita berpikir, biasanya memang banyak wanita lebih banyak menggunakan pikiran daripada sikap yang dia lakukan untuk itu. Nah, dengan jalan seperti itu, cara satu-satunya yang diginikan oleh Sister Janaki adalah bagaimana kita menggunakan itu ya dengan jalan meditasi. Meditasi. Kemudian di samping itu perlu juga gini, memulai meditasi seperti dikatakan oleh Prof. Wibawa, mengungkapkan mudah, tapi melaksanakan biasanya agak sulit untuk itu. Meditasi yang paling umum, yang paling mudah dilakukan sebagai pemulaan untuk meditasi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk itu. Kemudian tadi saya mungkin bisa tambahkan sedikit, seperti pasien banyak yang itu seperti meditation, kemudian meditation perlu ditambahkan true education. Dengan adanya education, berarti kedua-duanya bisa kita gandung bersambut, akhirnya kita bisa mempelajari, memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa pikiran sangat mempengaruhi kondisi kita. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam diri kita. Terima kasih. Saya setuju. Meditation, medication, education. Sangat bagus. Tri yang sangat bagus. Trinitri itu. Trimurti. Ya, itu bagus. Baik, meditasi adalah seperti ini. Saya akan adakan satu musyawarah yang sangat penting. Saya harus buat keputusan dalam musyawarah itu, saya harus kasih input dalam musyawarah itu, tapi banyak orang di dalam yang akan hadir akan memberi poin-poin yang menentang tentang kemahuan saya, akan memberi poin-poin yang akan menembak pikiran saya. Saya sudah tahu itu. Maka dalam meditasi saya berjanji pada diri saya sebelum masuk ke dalam ruang musyawarah itu, saya berjanji saya akan tenang, saya akan menerima, mendengar semua pendapat dari semua orang
dan saya akan menyerahkan keputusannya kepada mayoritas. Saya dan pikiran saya tidak penting, kerjasama grup lebih penting dari saya secara pribadi. Dengan itu saya menekan ego saya menekan posisi saya sebagai ketua, saya menekankan dan matikan pikiran bahwa saya penting, dan saya masuk ke dalam musyawarah dalam satu sikap mental bahwa saya akan dengar, saya akan jujur partisipasi, dan saya akan serahkan pada mayoritas untuk buat satu kesimpulan. Itu adalah posisi meditasi. Dan apa yang kita lakukan dalam meditasi? Begini, saya tahu saya harus masuk musyawarah itu. Saya tidak boleh menjadi takut. Saya tidak akan dibuli oleh orang. Saya juga tidak mau memaksa seseorang melakukan sesuatu yang mereka tidak mau. Saya percaya pada kerjasama, gotong royong, harmonis dalam pikiran. Saya harus siapkan diri saya secara internal. Saya akan ambil tindakan stand ini dalam musyawarah ini. Dan untuk itu Tuhan, saya mau cari solusi yang baik untuk semua orang. Itulah yang saya mau, bukan kemauan saya atau kemauan seseorang, tapi untuk kebajikan semua. Bantu saya, menemani saya ya Tuhan. Terima kasih. Nah, itu satu contoh kita buat persiapan sebelum kita masuk sesuatu aktivitas. Setiap aktivitas kita bisa buat persiapan seperti itu. Ya. Jadi kalau boleh saya singkat bahwa meditasi itu adalah tahapan-tahapan konsentrasi suatu pikiran, kemudian realisasi dari pikiran itu. Itulah secara sederhana dari apa yang disebut dengan meditasi. Tapi memang itu perlu waktu. Ya, demikian Prof. Nyoman, jawaban dari Sister Janaki. Sekarang kita ke Bapak Miranto dari Bandung. Silakan Pak Miranto ini menyampaikan pertanyaannya. Prof, sabar dulu karena ini tampaknya menarik ini. Silakan. Terima kasih, temanya sangat menarik. Ada 2 butir, 1 untuk Prof. Wibawa. Kita sering lihat di TV itu, pokoknya begitu sembelit, ini obatnya. Sehingga orang kalau sembelit itu, itu aja obatnya. Misalnya merek X lah. Tapi itu sangat populer sekali. Saya mohon pencerahan apakah ini baik kalau dilakukan sering-sering gitu. 1. 2 untuk Sister Janaki. Tadi beliau mengatakan 2 word thing. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memonitor pikiran kita dalam sehari-hari? Oh ya, pikiran saya keliru nih. Saya sadar gitu. Supaya kita bisa memonitor. Kadang-kadang kita nggak untuk saya pribadi ya, mikir berjalan baru ingatnya belakangan. Loh, tadi kok mikir begini? Nah, pertanyaan bagaimana supaya cepat kita menyadari, bisa memonitor arah pikiran kita. Terima kasih, Sister Janaki. Silakan Prof. Jadi pertanyaannya memang demikian adanya di praktik sehari-hari. Pasien lebih pintar dari kita. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi ya dengan kemajuan teknologi seperti tadi dikatakan, dalam sekejap kita dibombardir oleh promosi obat gitu ya, termasuk di media cetak dan media elektronik, semua juga menyampaikan informasi-informasi. Kadang kita sebagai dokter berpikir
Kalau ada sesuatu yang betul-betul tidak mendidik misalnya ya, yang arahnya negatif itu tapi ditayangkan juga oleh stasiun televisi karena dia punya hak kan, ada kontrol daripada konten yang ditayangkan itu ya, itu kan sudah ada yang mengatur di luar kewenangan kita. Sebagai orang yang mengerti apa yang disampaikan itu bahwa itu kurang mendidik, kontennya juga tidak bagus, berseberangan dengan apa yang sesungguhnya diberikan, itu kadang-kadang sedih. Kita juga pingin menyampaikan, tetapi juga tidak semudah itu kan, harus melalui jalur yang ada. Pada prinsipnya obat itu adalah pisau bermata dua. Ada manfaat, ada efek samping. Cuma sekarang kan dokter memberikan, kalau dokter ini lewat dokter ya, memberikan obat yang sebesar-besarnya bermanfaat kepada pasien dengan resiko yang sekecil-kecilnya atau bahkan mungkin tanpa resiko. Itu yang jadi konsep dasar daripada semua para dokter yang melakukan praktek sehari-hari. Pasti dia memberikan yang terbaik. Sekalipun orang kita sudah ajak bicara di tempat praktek, sudah tanya pernah ada riwayat alergi, ya mungkin obat A, B dia ingat, tetapi obat yang lain dia tidak ingat. Semua obat seperti tadi punya potensi untuk menimbulkan efek samping termasuk alergi. Alergi bisa dari ringan sampai yang berat, mengancam nyamuk juga bisa alergi obat. Nah, ya berhati-hati itu yang paling penting. Kemudian dilihat apa manfaatnya. Kalau cuma untuk sembelit, obat-obat yang sederhana seperti Dulcola itu ya aman sih. Dulcola itu salah satu obat sembelit yang kerjanya itu merangsang gerak peristaltik usus supaya mendorong kotoran yang keras yang ada di dubur supaya dia bisa keluar. Yang seperti ini kerjanya harus berhati-hati pada orang yang sudah umur, ya, pada orang yang ada gangguan jantung, hal yang berat, karena dia akan bisa mendorong itu melalui mekanisme tertentu, juga mengganggu sistem yang lain, termasuk juga keseimbangan garam-garam yang ada dalam tubuh itu yang terganggu, jadi bisa juga berbahaya. Kalau misalnya anak muda tidak ada gangguan penyakit yang lain, sembelit sewaktu itu. Tetapi kalau sudah berkali-kali seperti itu, ya saran kami adalah harus mencari tahu sebabnya apa. Seperti kami ada juga gangguan fungsional usus besar, jadi susah buang air besar, padahal ususnya normal. Kalau datang saya periksa dengan alat kamera yang masuk ke dalam usus besar, kolonoskopi namanya, ususnya ternyata tidak ada sumbatan, tidak ada radang, normal lah dikatakan, tidak ada tumor, tapi dia tetap sulit berak. Karena masa transit ususnya ya terlalu lama, jadi dari masuk makanan ke mulut sampai mencapai usus itu lebih lama daripada orang biasa. Dengan beberapa tes untuk ya, yang semacam ini juga termasuk konstipasi yang fungsional. Jadi ada sembelit tetapi organnya ternyata tidak ada masalah. Merahnya agak susah. Nah, itu harus melalui pendekatan tersendiri obatnya ya. Biofeedback yang penting itu diyakinkan. Kalau yang tadi itu saya setuju ya, riasnya itu tambahan buat yang disampaikan Sister meditation dan education. Setiap dokter selama konsultasi di praktik sudah pasti melakukan informasi dan edukasi, itu sudah salah satu syarat ya. Kalau datang ke saya tidak menyampaikan sesuatu, boleh dimarahi saya dan jangan bayar saya. Saya pasti menyediakan 1-2 menit waktu untuk menjelaskan obatnya apa, kenapa periksa ini, kenapa periksa itu, pasti kita jelaskan. Pasti saya setuju dan memang tugas dokter untuk edukasi. Kembali ke pertanyaan obat untuk pencahar, jadi di samping yang merangsang macam pencahar yang sederhana, misalnya batu hidrogen ya,
Jadi membuat volume kotoran itu menjadi lebih besar, ditambah serat-serat tiruan atau serat-serat alami, supaya dihisap air yang ada di dalam dinding usus, masa kotorannya besar, dia akan mudah keluar. Kemudian yang kelompok seperti tadi, merangsang peristaltik usus. Ada yang sekarang obat baru, merangsang buang besar itu melalui channel-channel garam tertentu di dalam usus, ya, mengeluarkan urida misalnya, lalu menarik air, ya, menambah ukuran massa kotoran atau proses itu menjadi besar, menjadi lebih mudah merangsang gerak ususnya, atau dia merangsang ususnya sendiri supaya berkontraksi, supaya mendorong kotoran yang tertinggal di dalam ususnya itu supaya lewat tubuh. Prinsip-prinsip dasar pengobatan obat-obat pencahar. Mudah-mudahan bisa memuaskan Bapak. Terima kasih Prof. Sudah cukup jelas kayaknya. Silakan Sister Janaki, bagaimana memonitor, mungkin ya mengontrol pikiran ya, secara singkat ya. Ini jawaban, mungkin pertanyaan terakhir aja ini ya. Silakan Sister Janaki. Terima kasih. Saudara, jika kita ingin otot-otot yang kuat ya, kita harus olahraga, makan makanan sehat, dan makan suplemen. Dan itu berapa hari kita lakukan? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, terus-terus untuk menciptakan otot-otot yang kuat. Lama bukan? Sama kasus dengan pikiran. Kita sudah lama tidak menggunakan mental untuk berpikir secara terkonsentrasi, terfokus. Kita izinkan pikiran kita untuk berkeliaran. Mata lihat apa, pikiran kita ke sana. Telinga dengar sesuatu, kita pikir ke sana. Ada sesuatu kejadian, perhatian kita lompat ke sana. Kita sudah mengizinkan pikiran kita diperbudakkan oleh indera-indera kita itu. Dalam meditasi, kita belajar kurangi lihat, kurangi dengar, kurangi beri perhatian, tapi lebih lihat ke dalam. Go inside, mawas diri, lihat diri, dan pelan-pelan Anda akan lihat bahwa pikiran Anda yang berkeliaran bisa menjadi lebih terfokus, lebih ramping, dan lebih tajam. Jika Anda bisa buat satu hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, itu adalah the best. Hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, beliau adalah cahaya. Titik cahaya yang sangat-sangat kecil. Jika kita bisa menghantar pikiran kita kepada Yang Esa yang sangat kecil itu, dari beliau kita dapat kekuatan, fokus, ketajaman pikiran, kekuatan pikiran, kepositifan pikiran. Perlu itu satu proses, tapi kita bisa sampai ke sana. Dan akhirnya kita menjadi kuat. Itu sangat kita perlu lakukan, harus sabar dengan diri kita. Contoh yang saya selalu berikan adalah begini. Dahulu secara rata-rata saya marah 20 kali sehari. Sekarang setelah meditasi 5 tahun, saya marah 5 kali sehari. Bagus. Dari 20 kali saya marah dalam satu hari, sekarang saya bisa jadi marah 5 kali. Itu pun dengan intensitas yang kecil, dengan kurang adanya hangatnya, panasnya, tajamnya, susahnya. Very good, suatu kemajuan. Maka kemajuan kita diukur dari berkurangnya nafsu, amarah, keterikatan, keserakahan, ego, dan lain-lain. Dan peningkatan dari kebahagiaan, kepuasan, kesyukuran, kasih, pemaafan, kesucian. Maka yang satu turun, yang satu naik. Proses. Ya.
Maaf, ini ada pertanyaan masuk, mungkin kita berikan jawaban saja. Ini dari Chandra. Saya bacakan, Prof. Apabila terdapat pasien dengan gangguan lambung dan sudah terbiasa mengkonsumsi obat lambung dan berdampak pada kecanduan, apakah ada latihan khusus untuk meditasi tertentu yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan? Mungkin ini untuk Sister Janaki ini. Sudah ketergantungan obat? Kalau saya kirim ke psikiater kalau saya tidak mampu. Coba dulu kita mengurangi ketergantungan, memperjarang obat, mengganti dengan yang lain yang tidak tergantung. Perjarang lama-lama stop. Tapi kalau dia, yang paling penting niatnya sebetulnya harus kuat itu. Jadi kontrol dirinya itu kembali harus kuat. Kalau tidak niat, ya masih saja merasa bahwa ketergantungan fisik itu obatnya obat itu saja terus dipakai, ya tetap saja. Nah, ini untuk meditasi dan self transformasi mungkin Sister Janaka bisa membantu. Silakan Sister Janaki. Terima kasih, Prof. Iya. Jika kita benar-benar sayang kita, do you love yourself? Adakah Anda benar-benar menyayangi diri Anda? Anda dikaruniai satu badan yang bisa Anda pakai dengan cara yang bagus dan bijaksana. Jika Anda menyayangi badan Anda dan Anda sudah ada kecanduan, tiap-tiap hari Anda bicara pada lambung Anda, perut Anda, organ target Anda. Maaf, saya sudah lama beri obat ini, tapi saya akan menguranginya sedikit-sedikit. Kerjasama ya dengan saya. Dari dosis 100%, saya akan kurangi menjadi 75%. Tapi Anda akan puas ya, saya kurangi ya. Kita belajar berdamai dengan badan, berdamai dengan kecanduan, dan kita pelan-pelan wean off. Kita pelan-pelan mengurangi kecanduan itu dengan mengurangi dosisnya, dengan bicara, dengan syukur, dan dengan ucapkan terima kasih pada organ targetnya. Dan itu sangat efektif. Adakah itu pada jantung, adakah itu pada perut atau paru-paru, mana saja organ targetnya itu. Tapi kita beritahu, saya akan buat begini, engkau tidak akan beri susah, engkau juga bisa kerjasama, terima kasih, mari kita kerjasama, jiwa raga bekerja sama, harmonis, meditasi. Ya, jadi sangat jelas ya untuk masalah kecanduan, tapi saya ingin ini suatu ilmu buat saya. Terima kasih, Sister. Barangkali Sister nanti masalah kecanduan ini kita angkat dalam satu webinar lagi. Ada pertanyaan, mungkin ini tidak terkait dengan ini masalah topik kita, tetapi ini masalah mengigau yang terjadi setiap hari. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada jiwa orang tersebut? Barangkali tidak ada kaitannya dengan topik ini. Atau Sister Janaki atau Prof bisa menjawab nggak ini ya? Bagi saya, jika kita agak bosan dengan diri kita atau kita malas dengan apa yang kita lakukan dan kita merasakan diri kita berada dalam satu perangkap, kita sering-sering mengigau, komplain, ada juga sinyal-sinyal mengatakan kita tidak puas dengan kondisi kita. Itu adalah karena kita pasrah pada kondisi kita yang kurang bagus. Tapi itu kita harus mengangkat semangat kita itu untuk bisa memerangi, untuk bisa mengatasi masalah. Karena saya hanya bisa membantu diri saya. Tak ada orang lain yang bisa membantu saya secara internal. Jika saya tidak membantu diri saya, siapa lagi? Tak ada. Maka saya secara internal, saya adalah soul koordinator
Saya adalah sole responsibility atas diri saya yang internal. Dan jika saya bisa katakan saya mau keluar dari posisi ini, saya bisa melakukannya dalam satu jangka waktu tertentu. Ada harapan. Selagi jiwa di kandung badan, ada harapan. Baik. Jadi tergantung tekad ya, dan memang dalam setiap hidup kalau ada tekad biasanya ada jalan. There is a will, there is Away. a way. Ya, ya. Begitulah ungkapan yang sudah begitu umum. Maka tergantung pada kita, kalau memang mengigau itu tidak memberikan ketidaknyamanan buat diri sendiri dan orang lain, mari kita bersama-sama untuk menghentikannya dengan tekad dan semangat. Saya kira sudah cukup, pertanyaan sudah terjawab semuanya, Prof. sama Sister Janaki. Kita sampai pada ujung dari acara ini. Apakah ada, saya mengundang untuk message, pesan-pesan yang bisa disampaikan terakhir, baik dari Prof maupun Sister Janaki, mungkin 1-2 menit masing-masing. Silakan sebelum saya tutup. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Yase, kepada Sister Janaki yang memberikan banyak pelajaran juga, di samping kepada pendengar, kepada saya pribadi juga. Saya dari awal juga sudah melihat peluang ini, jadi untuk memperkaya wawasan berpikir saya. Bagus sekali, saya kira ini pertemuan semacam ini teruskan untuk bidang-bidang keilmuan yang lain dengan teman-temannya Dr. Yase, dengan kemampuan spiritual. Dan dari pihak yayasan semacam ini juga saya kira pengobatan dari complementary dan alternative medicine memang satu bagian daripada pengobatan medis itu yang tidak bisa dipisahkan. Dan dari sudut perundang-undangan di bidang kesehatan itu memang ada tercantum dalam undang-undang kesehatan kita. Ada khusus pasal-pasalnya yang membahas tentang ini, termasuk juga obat-obatan fitofarmaka. Jadi sekali lagi saya mengucapkan, justru saya berterima kasih dapat kesempatan ikut diskusi di sore hari ini, dan mungkin ya sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih juga kepada semua peserta yang juga sudah aktif ikut berpartisipasi berdiskusi pada kesempatan yang baik sore ini. Terima kasih. Silakan Sister Janaki, pesan-pesan terakhir untuk peserta. Anda telah dengar, diri Anda adalah teman terbaik bagi diri Anda dan juga musuh terbesar bagi diri Anda. You are your own best friend and your own worst enemy. Anda ini apa bagi diri Anda? Teman atau musuh? Time to think. Pikirlah tentang diri Anda. Oke, singkat tapi padat. Demikian pesan-pesan dari Sister Janaki dan Prof. Wibawa. Untuk Sister Janaki, sebagai beliau adalah seorang Raja Yogi dan koordinator nasional dari Brahma Kumaris Indonesia. Beliau sudah di Indonesia 35 tahun lebih mengabdi untuk masyarakat kita di dalam mengangkat potensi diri, potensi internal masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tentunya adalah kedamaian dan kebahagiaan. Para peserta juga yang sudah dengan sabar mengikuti webinar ini, terima kasih untuk semua partisipasinya.